Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat sore untuk kita semua. Selamat berjumpa dalam kasih Tuhan. Kami menyapa dengan hormat dan kasih badan pekerja Sinode Gereja Toraja, juga badan pekerja Sinode Gereja Toraja Wilayah 2 yang hadir dalam kebersamaan kita hari ini. Hormat dan kasih kami calon proponen Angkatan 18 kepada Bapak dan Ibu pendamping yang ada di ITGT, juga salam kasih untuk semua kita yang berkumpul hari ini dalam suasana sukacita mengakhiri rangkaian pelatihan tahap pertama di tempat ini. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, tak terasa kurang lebih 40 hari kita menikmati kebersamaan dalam penyiapan tahap pertama di tempat ini. Dan hari ini kita berada pada penghujung kegiatan dalam penutupan pelatihan tahap pertama calon proponen Angkatan 18. Semua boleh dilalui karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan karenanya pujian hanya bagi Dia, Sang Pemilik hidup ini. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan penyiapan kita dalam ibadah hari ini. Kita akan terangkai dalam sebuah acara. Yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua ibadah yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Alfius Masudu selaku pelayan firman, Saudara Dwi Adiatmoko selaku pemandu liturgi, Saudara Sepsor Sambara dan Saudara Rahman selaku pemain musik. Acara yang ketiga pemutaran video dokumenter. Acara yang keempat ungkapan hati dari Ketua Angkatan 18. Acara yang kelima foto bersama, dan acara yang keenam penutup. Mari siapkan hati kita berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah penutupan hari ini. Kepada Saudara Dwi selaku pemandu liturgi, silakan. Shalom. Shalom. Ada sukacita hari ini? Luar biasa. Suaranya masih kekecilan. Shalom. Shalom. Oleh perkenan Tuhan, sehingga pada saat ini kita boleh bersama-sama untuk beribadah dan menikmati persekutuan dengannya. Mari kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan Mari Kawan-kawan Jadi Gembira. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari bersama-sama bermazmur bagi Tuhan. Mazmur pasal 23 kita baca bersama-sama secara berbalasan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia mendengarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya.
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. ia aku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, Seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita manusia yang lemah dan rapuh. Kita seringkali masih jatuh ke dalam perbuatan yang tidak berkenan di hati Tuhan. Dan karena itu saat ini kita akan bersama-sama mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, bila kita menyakiti hati sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, sesama kita mohon ampun untuk itu. Mari bersama kita melantunkan pengakuan ini dalam lagu Tuhanku Bila Hati Kawanku. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 103 menjadi berita anugerah bagi kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian Dia jauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Sejauh timur dari barat, Engkau membuat dosa. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau menghitungkan kesalahanku. sama-sama betapa besar pengampunan Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Dan karena itu kita berterima kasih kepada Tuhan. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Bersyukur kepada Tuhan untuk pengampunan yang besar, anugerah yang besar atas kita orang-orang yang berdosa dan ditebusnya. Dan kita akan merespon kasih Tuhan dengan kerinduan yang besar untuk selalu dituntun diajarnya di dalam kehidupan kita dengan firman-Nya yang ajaib. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, Engkau melihat kami yang telah mempersiapkan waktu saat ini dalam persekutuan ibadah penutupan penyiapan tahap 1 proponen angkatan 18. Dan kerinduan kami yang paling besar Tuhan adalah kami terus disimrami dengan firman, agar kami anak-anak-Mu yang merespons kasih-Mu ini terus hidup sesuai dengan terang firman. Firman-Mu kiranya kami boleh baca, kami boleh renungkan atas kuat kuasa Roh Kudus sendiri. Dan kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami siap, kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang sangat pendek. Tapi bukan karena dia pendek lalu kita menyimpulkan sesuatu yang pendek. Saya malah sengaja untuk memilih bagian yang pendek supaya nanti teman-teman, Bapak Ibu yang membuatnya panjang dan mendalam. Ini juga memenuhi janji saya bahwa khotbah saya mungkin hanya sekitar 1 kalimat yang saya katakannya, jadi saya sangat konsisten ya teman-teman. Itulah direktur TGP. 2 Petrus 1 ayat 10a. Saya baca ya, dan tolong disimak karena ini hanya setengah dari ayat ini dan kita akan berefleksi, bermain-main di situ, dan saya sejujurnya melarang teman-teman untuk membaca konteks sebelumnya. Jadi nanti kita bawa di dalam langsung kepada diri kita ya ayat ini. 2 Petrus 1 ayat 10a. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Saya ulang sekali lagi. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Amin firman Tuhan. Saya persiapkan ini ya. Tentu ini sangat kontekstual bagi teman-teman ya. Juga ini. Jadi dalam pemahaman kita, khotbah hari ini setidaknya teruji 2 hal. Dia kontekstual dan dia multi kreatif. Entah betulan atau tidak, nanti ada sesinya. Saya coba ini dulu ya. Ini menjadi statement saya dan itu cukup. Perhatikan ini dan ini, dan saya membingkai refleksi kita hari ini, baik proponen maupun pendamping termasuk saya, melihat diri kita di dalam pimpong ini. Ini saya, ini kamu, ini Bapak Ibu saudara-saudara. Pimpong ini ya. Diperhatikan apa yang terjadi dan berefleksilah berdasarkan firman Tuhan. Tadi dikatakan karena itu sudah pasti secara bahasa Indonesia, karena itu pasti ada penyebabnya. Tapi saya katakan tadi bingkainya di sini. Anda tidak perlu mencari-cari apa konteks dekatnya di atas. Apa yang menyebabkan Petrus mengatakan karena itu. Mulailah dari karena itunya, saudara-saudara, nanti dalam berefleksi. Masing-masing kita punya karena itu. Lihat ya. Ini skill-skill yang kita sudah alami sendiri dan kita punya stok 3. Ada strategi yang saya dapat di teman-teman tunjukkan. Itu yang kedua ya, perhatikan. Dan yang ketiga, saya minta Rahmat. Ini yang
paling ini skill yang paling tinggi di dalam berpimpong. Di sini. Pukul dengan bola putar. Start apa? Putar di sini atau putar ke sana. Ini skill bola servis bola putar. Baik teman-teman, Bapak Ibu sudah sekarang, dan saya juga. Saya adalah pimpong. Kita adalah pimpong itu. Berefleksilah saat ini. Silakan perpanjang ayat Alkitab ini langsung dalam pengalaman kita sebagai orang yang dipanggil. Yang dipanggil dan kita semua terpanggil. Kita dipanggil dalam pelayanan kita masing-masing. Mayoritas adalah calon proponen yang akan diutus ke tengah-tengah jemaat. Sebagian kami adalah sudah pendeta, tetapi panggilan itu tetap ada. Dan ada saudara kita Ranti dalam panggilannya menjadi TS Channel. Dan apalagi tugasnya di sana Pak? Inforkom. Oh, bukan TS lagi ya? Inforkom, salah satu tugasnya di TS. Oke. Silakan berefleksi, dan hari ini ada Pak Ketua Wilayah 2. Beliau kalau datang ke sini pasti ada maksudnya. Saya coba terekam, mungkin dia sedang berusaha mengamankan proponennya akan saya bawa ke wilayah 2 bersama-sama melayani dan berproses di sana. Silakan buktikan pesona. Penting juga nanti ya, karena panggilan ini tidak hilang dari diri kita. Karena itunya langsung itu direfleksikan secara pribadi terkait dengan pesan selanjutnya, yaitu mengusahakan sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihan makin teguh. Taufik, silakan pakai mic ya supaya ya. Kalau saya, hidup adalah kesempatan. Di dalamnya ada proses. Terkadang proses itu membuat kita harus dipimpong ke sana kemari untuk kemudian menemukan jalan yang harus kita tempuh, dan ketika dipimpong harus tetap teguh pada pendirian. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Tuhan yang akan membawa saya kemanapun. Jadi saya tidak akan mau menolak. Jadi jika saya hubungkan dengan kemanapun saya nantinya akan ditempatkan, saya tidak akan menolak seperti pimpong itu, bahwa dia akan tetap menuju ke manapun si pemukul itu mengarahkannya. Begitupun dengan saya, kemana Tuhan mengarahkan saya nantinya, saya siap, saya akan terus berjalan ke situ. Iya, demikian. Kalau saya, tadi saya lihat pimpong itu dipukul dengan ada yang keras, ada yang setengah keras. Nah, saya bayangkan nanti kalau di jemaat seperti itu, pukulan akan datang kepada saya. Ada yang keras mungkin, ada yang setengah keras. Tapi di situ saya harus berusaha sungguh-sungguh supaya nanti sekalipun saya dipukul, saya tidak jatuh. Terima kasih. Kalau saya mengibaratkan diri seperti pimpong, dan saya melihat sangat dan alat hukumnya. Iya, Ben. Bukan Ben. Saya melihat Ben itu adalah alat di tangan Tuhan untuk membentuk saya. Di tempat ini, para pendamping alat di tangan Tuhan untuk membentuk saya, sehingga saya semakin teguh dalam pilihan dan panggilan Tuhan kepada saya. Terima kasih. Bagi saya, melalui satu ayat firman Tuhan hari ini, saya berefleksi bahwa
hidup itu adalah pilihan. Hidup itu adalah pilihan, dan bahwa kehadiran saya di sini itu bagian dari pilihan. Bahwa saya mau memberi hidup saya seluruhnya untuk dipakai oleh Tuhan. Dan bed dan pimpong itu ibarat harus ada yang memukul, dan pimpong itu adalah saya, dan yang bednya itu adalah para pendamping dan kita semua. Dan saya juga memilih jenis servisnya, jenis servis yang kencang. Artinya bahwa kalau saya selama ini merasa bahwa hidup itu biasa-biasa saja, ternyata harus butuh dorongan, butuh motivasi untuk bisa semakin maju, semakin lebih baik, semakin berkembang lebih baik, supaya bisa memantulkan sesuatu yang baik juga dimanapun dan di tempat manapun nantinya Tuhan berkenan. Dan itulah bahwa saya harus tetap mewujudkan keterpilihan itu, keterpanggilan itu dengan semakin teguh dalam pelayanan bagi semua. Terima kasih. Kalau diibaratkan bola pingpong, saya memposisikan diri bahwa itu sebagai sebuah bentuk penyerahan saya sebagai seorang pelayan. Ketika Tuhan ingin membentuk saya dengan caranya, saya menjadi orang yang keras, saya menjadi orang yang pelan, ataupun saya diinginkan berputar-putar, saya siap. Sebab saya percaya bahwa kemanapun dia akan memukul saya seperti bed yang mengarahkan, maka disitulah Tuhan selalu memiliki tujuan, maksud. Seperti seorang pemain yang mengarahkan bola itu bukan tanpa maksud, tetapi ada sebuah tujuan dan ada sebuah gol yang ingin dicapai. Dan saya percaya ketika Tuhan membawa saya, membentuk saya percaya ada maksud Tuhan di tempat itu, dan saya percaya bahwa akan ada kemenangan bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya kemanapun dia mengarahkan saya, membentuk saya, maka seperti itulah yang harus saya bentuk, dan seperti itulah yang harus saya lakukan. Tuhan menginginkan saya sebagai pelayan seperti ini. Tidak ada lagi penolakan, karena bola tidak pernah bisa menolak ketika dia dipukul, tetapi dia percaya mengikuti arah yang dilakukan oleh si pemukul. Dan seperti itulah saya siap untuk diarahkan, saya siap untuk dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih. Kalau bentuknya itu kan bulat, tidak ada yang segi 4, tidak ada yang segi 3, tapi bulat. Dan ini menurut saya adalah simbol infinity itu sendiri, tidak terbatas, bahwa di dalam diri kita panggilan dan kasih Allah itu tidak terbatas. Karena itu pergilah, dan dimanapun kita berada, saya secara pribadi meyakini bahwa kasih Allah tidak terbatas untuk menuntut saya dalam teguh di dalam panggilan itu. Kemudian warnanya adalah warna-warna terang. Saya kemudian tidak menemukan bahwa bola pingpong itu tidak ada yang warna gelap, warna hitam, sejauh yang saya temui. Dan ini juga menjadi penguatan bagi saya bahwa panggilan di dalam meneguhkan panggilan kita, dimanapun nantinya, tetaplah panggilan itu terus berterang dan terus memberi cahaya dimanapun kita berada. Jangan sampai redup, karena kita adalah pantulan atau wajah dari yang memantulkan bola itu sendiri. Jadi hendaklah terus bersinar. Terima kasih. Yang pertama, saya melihat bola pingpong tadi itu dalam satu keutuhan, menarik dan bisa melompat kemana-mana pada saat dia belum bocor. Tetapi ketika dia bocor, kemungkinan dia tidak berguna. Demikian halnya diri saya yang mengimani bahwa saya telah dipanggil dan saya memilih jalan itu dengan sungguh-sungguh untuk senantiasa berjuang supaya diri ini tidak bocor demi keutuhan suatu panggilan. Terima kasih. Ketika diibaratkan kita sebagai pingpong, karena Pak Dir bertanya kepada kita, saya juga mau bertanya untuk Pak Dir. Kira-kira mengapa Pak Dir memilih pingpong ini? Karena di bawah ada pingpong warna putih, ada yang sudah rusak, ada yang sudah pecah, dan sebagainya. Tetapi Pak Dir memilih 3 pingpong tadi, warna kuning dan masih utuh. Mungkin itu orange ya, maaf, saya belum tahu. Saya kira itu menjadi perenungan Pak Dir, dan jawaban saya nggak harus saya jawab. Oh, kalau di Saya punya jawaban harus dijawab. Saya jawab sekarang ya. Iya, Pak. Jadi saya pesan bola pingpong butterfly.
itu yang saya sampaikan tadi, beli yang butterfly karena itu pingpong yang paling kuat sejauh yang saya tahu dan lentingannya kuat. Dan saya pikir bahwa karena memang arah daripada refleksi ini adalah untuk teman-teman proponen yang akan dilentingkan, maka saya sadar betul bahwa proses seleksi adalah memilih bola yang bagus, yang lentingan kuat. Kalau nantinya tidak bagus, itu di luar kemampuan saya. Itu aja alasannya nanti. Jadi kita pilih bola yang paling bagus. Jawaban Pak Dir sebenarnya adalah jawaban begini, bahwa di antara kita bola-bola pingpong ini dulu mungkin ada yang warna putih dan sebagainya. Kita berbeda di sini, tetapi dalam banyak hal kita berbeda, dalam banyak hal kita tidak sama berbeda dengan tidak sama. Tetapi yang saya mau katakan di sini bahwa banyak bola pingpong, tetapi mengapa kita yang terpilih? Kita ada di sini, kita sebagai bola pingpong di sini sudah menjadi pilihan. Itu otoritas Tuhan. Kita percaya itu semua karena Tuhan yang memilih kita. Maka dari itu apa yang kita lakukan, bahwa Tuhan telah memilih dan memanggil kita, maka kita harus teguh bersama-sama. Saya kira itu yang saya dapat katakan. Terima kasih. Terima kasih Narto. Dan yang lain? Saya merefleksikan bola pingpong itu sebagai kita yang sudah menyatakan komitmen. Walaupun dia dipukul dengan 3 cara yang berbeda, tapi ada 2 hal yang pasti dan sama. Dia maju dan dia dipukul. Saya melihat bahwa pukulan itu adalah bagaimana cara kita di tempat. Tentunya kalau kita bermain tenis meja, tujuan kita adalah mencetak poin. Dan caranya adalah dia harus dipukul dan dia harus maju ke depan. Karena tidak mungkin orang yang mau memukul bola pingpong itu kemudian membuang bolanya lalu mengatakan tidak kena. Pasti dia yang akan kehilangan poin, atau dia memukulnya ke belakang. Pasti dia tidak akan dapat poin. Jadi itu refleksi saya bahwa ya 2 hal yang sama. Dia harus maju dan dia harus mau ditempa. Terima kasih. Kalau saya mau merefleksikan bola pingpong ini, maka saya melihat bahwa tidak akan mencapai gol tanpa pantulan. Demikian setiap pelayan dia akan terpantul dari berbagai macam sisi untuk tiba pada sebuah gol, yaitu bersama Kristus. Demikian, terima kasih. Tadi ada yang dipukul keras dan ada yang dipukul dengan pelan. Tadi saya melihat bahwa bola pingpong yang dipukul dengan keras itu lemparan yang jauh, tapi yang dipukul dengan pelan juga tempat terbang itu dekat. Dan saya melihat bahwa bola pingpong yang dipukul jauh itu saya merefleksikannya sebagai sebuah usaha yang sungguh-sungguh. Bahwa dalam pelayanan ini semakin kita sungguh-sungguh, maka akan semakin banyak hal yang dapat kita lakukan. Tidak seperti bola pingpong tadi yang dipukul dengan pelan. Itu saya merefleksikannya sebagai sebuah usaha yang tidak sungguh-sungguh, bahwa kita santai, kita melakukan saja apa yang menjadi itulah. Tapi di sini saya merefleksikan bahwa kita dipanggil sebagai pelayan untuk melakukan pelayanan itu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya mencoba mau berangkat berbicara dengan yang ditegaskan tadi. Karena itu, apa yang terlintas di pikiran kita dengan kata karena itu, saya kira penegasannya di sini. Jangan mencabut. Yang dari bahasa Korea aku ya motor. Nah, ketika kita melihat ini, sebenarnya kan pingpong tidak punya pilihan. Pingpong tidak punya pilihan. Mau menolak, mau apa, dan lain sebagainya. Nah, apa yang kita dapatkan adalah bahwa bola pingpong ini hanya bernilai ketika dia dipakai, dia dimainkan oleh pemain, dan semakin sesuai dengan fungsinya ketika dia dimainkan dan menyenangkan bagi pemain kalau hal tujuan pemain itu tercapai. Nah, saya kira ini penegasannya di sini ya, bahwa
kita ini bagaikan bola pingpong. Kita tidak punya pilihan di hadapan Allah. Kita tidak punya pilihan. Ya. Tetapi kita sadar bahwa kita ini adalah memang hanya bernilai ketika itu kita dimainkan oleh Allah. Kita hanya bernilai dan akan menjadi kemuliaan Tuhan segala hidup kita kalau itu dilakukan sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Saya kira itulah, dengan trik apapun itu adalah cara Tuhan untuk memperlihatkan kemuliaannya. Ya, memang ya dari 3 pukulan tadi ya, itu semua itu adalah cara untuk bagaimana pemain mencapai tujuannya. Dan karena itu mungkin juga begitu. Dengan berbagai cara Tuhan untuk mencapai tujuannya bagi kita. Dengan berbagai. Jadi jangan mensamakan semua pola kita untuk ditempah. Tidak akan pernah sama. Mungkin sedikit lagi. Jangan sampai terlalu lama. Ya. Kan penutup atau Pak Tommy, Pak Armai. Saya sering berdebat dengan teman-teman proponen. Ini yang mungkin lebih banyak salah dimengerti. Ya. Saya kira pelan paham kita di Gereja Toraja, seorang proponen adalah seorang yang mengajukan diri. Kan? Istilah kasarnya saya bilang proponen itu adalah orang yang belajar mau jadi pendeta. Kelemahan yang sering terjadi adalah kita tidak sadar bahwa subjek dan objeknya adalah diri kita. Jangan salahkan jemaat, jangan salahkan orang, jangan salahkan program, jangan salahkan. Tapi subjek dan objeknya sebagai proponen adalah diri kita. Karena akhir dari semua proponen adalah apakah siap Anda jadi pendeta. Jadi diri yang mau ditanya apa siap tidak. Bagaimana dirimu ketika ada orang membenci? Apakah memang kau siap jadi pendetanya orang yang membenci dirimu? Apa kau siap mendoakan orang yang tidak menerima dirimu? Maka itulah yang kau pelajari selama jadi proponen. Subjek dan objeknya adalah dirimu. Jangan salahkan program, jangan salahkan karakter majelis gereja, jangan salahkan karena yang kau butuh sekarang adalah mempersiapkan dirimu untuk melihat konteks yang harus terjadi ini. Jadi itu kaleta yaitu menjadi orientasinya. Jadi 2 tahun ini adalah diri kita yang kita mau pelajari. Kita bergumul, kita berdiskusi dengan diri kita. Saat itu masih mau komera kalamenda di panditan natu tota enak tarima kami. Saat itu masih mau komera kalamenda di panditan natu totang mumporai kami. Karena mau tidak mau ketika Anda diurapi, Anda akan jadi pendetanya. Nah inilah yang akan kita. Ya, saya kira itu pengalaman saya, itu adalah refleksi dan karena itu sebenarnya siaplah. Ya mungkin ya sedikit lagi ya. Ya tongku proponen berpangala diurapi di Lokoru. Satu angkatan saya itu dimutasi bapaknya Rahmat ke Sadan, Jemaat Sadan, minta tulak ke Rama, Asmen Tonapa ke Kanaan Bontang, Septing Bering Turusaka ke Bukit Tamalandrea, dan Kaluring ke Sukabumi. Saya hanya dimutasi ke Dende. Nah, yang mantan aku tuh sangat waktu di Siroso kan muncul itu di sana mutasi-tasi. Dimutasi ke jet klasis tetangga. Ya. Tapi seperti bola pingpong itulah kita memahami karena itu berusaha menemukan makna dan nilai dari setiap proses. Masih dan sinode wilayah itu do pangalap terpilih nak itu wilayah singkol matel kon asmen inasenga pale cara ngecupuang untuk merencanakan seseorang. Karapan namun dimutasi laku Jawa Tengah itu tamu lagi ke wilayah. Itu yang ditemukan oleh Asmen dan dia akan menemukan sendiri. Dan tepat bahwa bola pingpong ini kita tidak punya pilihan. Kita tidak punya pilihannya.
Tapi ketika Anda mau melihat nilai pada diri Anda, maka berusahalah untuk memahami apa yang Tuhan sudah rencanakan untuk kita. Makasih. Saya dipilih menjadi seorang hambanya. Karena itu, sebagai bola pingpong, saya siap diarahkan kemana saja, dan ini saya hidupi selama ya awalnya memang pergumulan, tapi pada akhirnya harus mengatakan bahwa saya bola pingpong di tangan pemegang bat itu Allah sendiri. Mau diarahkan kemana, mau ke sudut, mau ke samping, mau ke pokoknya terserah Tuhan mau bagaimana. Tentu maksudnya kita ialah untuk supaya kita menyenangkan Tuhan sebagai seorang pemain yang senang, yang bahagia kalau dia menang. Dan karena itu tugas kita adalah membahagiakan Tuhan. Saya tidak bisa memilih arahkan ke samping sana, arahkan ke sini atau mana, tergantung dari dia yang pemegang bat ini mau diarahkan kemana. Tugas saya sebagai pingpong diarahkan kemana, membawa hasil untuk dia, memuliakan dia, menyenangkan dia. Bola pingpong di tangan sang petenis meja. Dengan keahliannya, saya akan diservisnya, dipukulnya, dipantulkannya sesuai dengan keahliannya. Keras, pelan, putar, dan strategi-strategi lainnya dari sang ahli. Karena itu, saya tidak perlu mengingini posisi sang petenis meja. Biarlah saya menjadi bola pingpong selama-lamanya di tangan sang pemain, dimainkannya untuk dimenangkannya dalam pertandingannya. Biarlah saya tetap menjadi bola pingpong, diservisnya dengan keahliannya di ITT di sini, selama Tuhan melalui Gereja Toraja mempercayakan saya di sini, berjumpa denganmu dan dengan yang lainnya. Amin. Sama seperti Tuhan menjadi pemegang bat yang membingkai permainan itu di dalam kehendaknya. Dua hal yang saya mau katakan. Teman-teman lihat meja kita di bawah. Itu meja yang sederhana dan tidak layak. Karena kadang-kadang bolanya dipukul, larinya lain, karena tidak rata. Saya tidak tahu, dan kita belum tahu seperti apa meja pingpong di mana kita akan melenting di sana, bisa rata sekali, bisa juga melengkung, sehingga kita kadang-kadang bingung kemana kita. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhanlah yang memainkan kita, dan jangan ragu dengan itu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya tahu dan saya yakin sebagai pengurus ITGT, kita semua sudah tidak ada di pilihan lain. Rumus telek Pak Ketua. Makanya indikator yang saya pakai tadi, Anda tidak bisa kemana-mana. Anda sudah memilih seleksi, Anda diterima, Anda sudah bayar 4 juta untuk ikuti pelatihan ini, Anda sudah di bingkai ini dan tidak bisa kemana-mana. Anda akan ditempatkan. Tapi bolehkah tidak ditempatkan? Boleh.
Itu di luar cerita yang dipersiapkan. Dan silakan kalau mau berpindah ke film yang lain, film kita adalah Pimpong yang sedang dimainkan oleh Tuhan. Tuhan menguatkan panggilan kita, dan kiranya yang terjadi adalah di ayat 11, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Amin. Kita syukur. Firman Tuhan telah kita dengarkan bersama-sama dan memperlengkapi kita untuk menjadi hamba-Nya dalam dunia ini. Kita akan memberikan persembahan kepada Dia sang pemilik hidup. Firman-Nya mengatakan, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan. Kita nyanyikan bersama-sama sambil memberikan persembahan. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku.
Kemuliaan bagimu ya Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Engkau Allah yang dalam pengalaman hidup kami sungguh menakjubkan dan membuat kami terheran-heran dengan berbagai hal yang tak kami duga dan tak kami pahami. Pun kalau sore hari ini kami sebagai anak-anak-Mu yang berada di dalam persekutuan orang-orang yang menyiapkan diri untuk tugas sebagaimana kami merasakan panggilan itu menjadi hamba-Mu, menjadi proponen, bahkan menjadi pendeta. Begitu banyak hal yang kami tidak pahami terjadi dalam hidup kami. Namun satu hal yang kami sungguh aminkan dan yakini Tuhan, di dalam suramnya dan kaburnya perjalanan hidup dan pelayanan yang kami tuju, kami tidak bisa mengetahui apa yang akan terjadi di sana, bagaimana itu, bagaimana ini. Namun satu hal yang pasti, Engkaulah yang mengutus kami, Engkaulah yang menyertai kami, sehingga kami tidak perlu ragu dan khawatir. Apapun itu di sana, kami akan hidup melayani berdasarkan panggilan-Mu itu, dengan terus melakukan segala perintah dan kehendak. Tuhan, terima kasih sampai hari ini kami bersama anak-anak-Mu calon proponen angkatan 18 telah dipersiapkan selama 6 minggu. Dinamika terjadi Tuhan, ada suka dan duka, ada kepuasan dan ada kekecewaan. Mungkin masih ada keraguan-raguan Tuhan. Engkau yang tahu itu dalam relung hati kami. Bahkan ada ketidakmampuan mengerti bagaimana hal ini bisa terjadi seperti itu. Tapi kembali kami yakin dan sadar Tuhan bahwa apapun yang terjadi, Engkau tidak meninggalkan kami. Dan sejauh ini kami yakin Tuhan bahwa Engkau tidak salah memilih kami di sini, memilih kami sebagai pendamping ITGT untuk mengabdi terpanggil di sini, memilih kami sebagai calon proponen untuk diutus di tengah jalan, memilih kami dalam panggilan kami yang unik masing-masing. Tentu itu tidak salah Tuhan, dan kami yakin itu, sebab kami sungguh sadar Engkaulah yang menggiring kami datang ke tempat ini sampai hari ini. Namun kami akan melangkah lebih jauh Tuhan, seperti bola pingpong yang terus Engkau pukul melenting ke depan,
menuju kepada satu tujuan yang Tuhan sendiri tentukan. Dan biarlah kami tidak menjadi bola pingpong yang terlalu cepat bocor, namun kami bisa bertahan melenting lebih jauh, lebih lama, sampai pada titik di mana Tuhan sendiri, Engkau sendiri yang mengatakan, waktumu sudah selesai. Kami berserah sepenuhnya Tuhan, dan biarlah pelayanan kami menjadi kemuliaan-Mu semata. Terima kasih untuk semua proses, dan kami terus bersyukur atas segala hal yang terjadi dalam hidup kami. Dalam keterbatasan kami yakin Engkau berkenan atas setiap hal yang kami lakukan. Dalam kesembuhan, bahwa itu adalah persembahan kami. Demikian yang kami nyatakan di dalam persembahan, baik berupa materi, pundi yang dijalankan, pelayanan, pekerjaan, pikiran, waktu, namun terutama hidup kami. Berkenan kiranya bagi ya Tuhan. Selanjutnya sertai kami selesai penyiapan ini dalam berbagai rencana, berbagai kegiatan yang akan terus dilakukan pengurus ITGT maupun anak-anak calon proponen yang masih akan kembali beberapa minggu lamanya untuk kemudian akan berkumpul kembali di TGT menerima surat penempatan yang menetapkan kemana anak-anakmu ini akan diutus mengabdi di tengah-tengah jemaat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Semua kami persembahkan kepadamu, dan semua kami meminta hanya di dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon ini. Kami yakin sungguh Engkau mendengarkan. Amin. Baik, kita akan mendengarkan sambutan-sambutan. Yang pertama, sambutan dari Institut Teologi Gereja Toraja yang akan dibawakan dengan hormat saya sebut namanya Ibu Pendeta Senyanti Padan. Dan yang kedua akan dibawakan oleh Badan Pekerja Sinode, Sekretariat Umum dalam hal ini ya, Sekretaris Umum dalam hal ini saya sebut dengan hormat namanya Bapak Pendeta Christian Tandukurangi. Kita akan mendengarkan sambutan yang pertama dari Ibu Pendeta Senyanti Padan. Sepertinya tidak salah kalau dibilang sekretariat, berarti menunjuk wadahnya. Jadi segala hal tentang Gereja Toraja selain Tuhan ada di dalam sekretariat. Selamat hidup hari ini. Dengan sangat sadar, saya suka dan selalu mengatakan selamat hidup, karena saya menghayati hidup itu dalam relasi yang baik dan benar dengan Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Menyambut dengan bangga sekretariat, Bapak Sekretaris Umum BPS Gereja Toraja, Pendeta Christian Tanduk, Ketua Badan Pekerja Sinode Wilayah 2 Rantau, Pendeta Simon Palamba MAG, Kekasih Ranti Fiakto Kendenan, pribadi yang setia, yang masih dalam tahap-tahap bulan madu, dan semua yang ada di sini yang bukan karena kebetulan, tapi karena dalam rancangan dan izin Tuhan. Kalau kita boleh sampai pada hari ini untuk penutupan penyiapan tahap 1 calon proponen angkatan 18 ini, itu semua karena
Tuhan, dan kiranya Tuhanlah yang disukakan. Disebut tahap 1 berarti masih ada tahap-tahap selanjutnya, yaitu tahap 2 dan 3. Dan seluruh tahap ini, jika Tuhan izinkan, kita akan bersama-sama berproses bersama selama 2 tahun ke depan. Output dari tahap pertama ini adalah kesiapan calon proponen ditempatkan di jemaat-jemaat Gereja Toraja dimanapun, tanpa pertimbangan lagi, terlebih penolakan. Jika ada penolakan nantinya, itu berarti kami gagal mempersiapkan, gagal dipersiapkan, dan berarti belum siap. Di seluruh proses selama 6 minggu di sini, sesungguhnya dalam segala keterbatasan kami hanya menyediakan pokok-pokok berupa prinsip dalam kebenaran Tuhan yang kami hayati sebagai pribadi-pribadi yang menjalankan amanah Gereja Toraja sebagai tim di ITGT di sini. Prinsip-prinsip yang kami sajikan melalui proses bersama silahkan diramu. Karena itu kalau sampai pada hari ini mungkin masih ada ketidakpuasan tentang gimana seharusnya bentuk ini, gimana seharusnya model ini, maka memang demikian kami tidak menyajikan semua ini model, pergilah dengan model ini. Kakak Amai bilang kita tidak mencetak kue yang segi 4 supaya sampai di sana segi 4, kue yang bundar supaya sampai di sana bundar. Tetapi sekali lagi, semoga dapat dilihat bahwa kami menyajikan prinsip-prinsip, dan pergilah meramu dan menyajikan prinsip-prinsip itu dalam pertanggungjawaban teologis sebagai narasumber teologi kontekstual di tengah-tengah jemaat-jemaat Gereja Toraja. Pertanggungjawabkan secara alkitabiah, pertanggungjawabkan secara doktrin Gereja Toraja. Pergilah, yang membuatmu berhasil Dia sang ahli yang akan memukulmu, yang akan menyervismu, yang akan memantulkanmu sebagaimana keahliannya untuk memenangkan pertandingannya sendiri. Dengan bangga di dalam Tuhan, kami berani dan di dalam hikmat Roh Kudus melepaskan dan mengatakan, pergilah setelah proses penyiapan 6 minggu tahap 1 di sini. Tuhan yang disukakan, kita semua tetap memelihara kekentalan sebagai satu keluarga untuk tetap berproses bersama. Terima kasih kepada Ketua Angkatan ya, yang saya tafsirkan kalau beliau dengan gaya yang dipersiapkan lain dari yang lain, yang setahu saya ya, selihat saya sepanjang 6 minggu senga aliu na senga inang lain na lain kutiro tu penampilan na hari ini sampai pada kepalanya model rambut inang sengaliu. Semoga saya tidak salah bahwa inilah bukti dan tanda kumoy ng senga inang lain na lain. Malam kami belang na to senga na kami sa to lain na kami buang tatumampa lantrara malapit ni Yesus Kristus. Preso mga bumelo. Selanjutnya Bapak Pendeta Kristen untuk memberikan sambutan.
Apa kabar botol? Ya, dan sesaat lagi saudara-saudara akan di smash jemaat. Tapi bagusnya bahwa bed yang akan dipakaikan untuk saudara-saudara untuk melakukan hal-hal memantul ke sana kemari adalah bed yang berlapis karet. Bukanlah stick bisbol yang sangat keras itu sehingga Anda bisa benjol-benjol. Masih ada di karetnya, sehingga kecepatan apapun memukul benda ini tidak akan pernah pecah. Memang kadang-kadang dia menjadi peok, tetapi yang tadi pertama wilasu menjadi melo sulit. Saya hari ini merasakan bahwa betul-betul memang dibagikan bola pingpong yang dipukul dengan sangat keras, tapi untung mukulnya bukan tongkat bisbol yang keras itu, tapi mukulnya tetap dengan begini. Saya menduga agenda saya hari ini adalah beberapa kegiatan di kantor dan berdiskusi dengan majelis gereja dari jemaat Elim Palopo di sana di Tangmintoy. Ternyata semalam harus menghadiri Dies Natalis Uki Raja, dan setelah itu jam 12 saya harus kembali dari sana karena ada jemaat yang datang karena mau berkelahi dengan pendetanya, dan saya harus menjadi tumbuh saro lagi. Tanda siapa? Dan setelah itu ketika pagi tadi kemudian mendapat informasi juga bahwa harus ada di sini bersama-sama dengan saudara-saudara, dan setelah itu masih harus melanjutkan nanti malam dengan teman-teman dari Elim. Tapi saya merasa bahwa itu adalah bagian dari memikul salib, alias dipukul pakai bed yang permukaannya adalah karet. Belum sampai harus disalibkan, karena bagian kita hanya sampai memikul salib, tidak sampai harus disalibkan. Bahwa ada pendahulu-pendahulu kita yang mesti disalibkan, semoga kita cukuplah sampai pada memikul salib, yang nantinya akan seperti bola pingpong yang akan diumpankan kepada jemaat. Tetapi jangan sampai dia out dan dia akan dihitung oleh iblis sebagai keuntungan untuk iblis. Setelah ini saudara-saudara yang adalah umat yang dalam pengakuan bahwa Allah berfirman kepada manusia yang ditebus dan dikuduskan menjadi umat Allah, yang sekarang akan disuruh ke dalam dunia. Untuk apa? Mengerjakan pekerjaan penyelamatan, dan dengan maksud itulah nantinya saudara-saudara akan di-serve bagikan bola pingpong ke jemaat untuk kemudian lompat ke sana kemari untuk menyatakan kehendak Allah, menyatakan lawatan Tuhan untuk jemaatnya. Lelah, ya. Sakit, ya. Senyum, ya. Tertawa, ya. Menangis, ya. Perasaan itulah yang nanti akan terus-menerus bunyi seperti ini terus dalam kehidupan saudara. Tapi Daksyamun akhirnya dilesak dan akhirnya dia menjadi mapimping itu bola itu, tetapi teruslah memantul dan menghasilkan suara-suara yang sesungguhnya menjadi sangat merdu. Memang kadang-kadang harus menghadapi situasi seperti itu. Akan ada yang seperti ini. Setelah ini saudara-saudara akan masuk di jemaat, dan ketika diterima di jemaat, maka pada saat yang sama saudara akan disebut sebagai proponen. Ketika telah diterima di jemaat, bukan ketika pulang dari sini saudara-saudara disebut sebagai proponen, tapi setelah nanti ada mulai di jemaat memulai pelayanan, ketika mungkin ketua BPK atau siapa yang memberikan Alkitab kepada saudara, maka jadilah kamu sebagai proponen dan akan melaksanakan tugas sebagai proponen selama kira-kira 1 tahun. Untuk setelah itu masuk dalam sebuah pertemuan evaluasi, studi dan evaluasi, karena setelah itu status saudara-saudara akan berubah secara kepegawaian, akan menjadi calon pendeta gereja Teraja, tapi itu hanya istilah administratif saja. Tetapi bisa saja ada yang gagal untuk terus menjadi calon pendeta,
untuk status yang sedikit berubah pada saat pertemuan kedua, tentu nantinya atas rekomendasi dari institut bahwa ya teh bisa mataruh teh ya teh kemok lagi rame tamawi lasu dolo, atau ya karena pada akhirnya di gua tes semua tak mana bisa tuh dari tahun dibaca di bawah mau pik dipakai kan belum juga dipakai garaga gitar dipakai gitar, tapi tetap akan menjadi sesuatu yang berguna nantinya. Saudara-saudara, Tuhan mau supaya saudara-saudara menjadi orang yang berguna baginya dan bagi kerajaannya. Masuk ke jemaat bukanlah sesuatu hal yang kita bisa nilai bahwa akan sangat menyenangkan di sana, kecuali satu hal bahwa dia menyenangkan dalam iman. Tetapi secara manusia banyak tantangan-tantangan, banyak tentangan-tentangan, dan banyak kaki-kaki yang akan menentah kita, sehingga kita harus betul-betul berhati-hati melangkah, berhati-hati berpikir, berhati-hati berkata, supaya nantinya kamu akan kedapatan sebagai pemenang-pemenang yang luar biasa. Tetapi jangan pula lah hanya sekadar menjadi sebuah bola pingpong yang hanya bisanya dipingpong ke sana kemari dan dia sendiri tidak pernah punya tujuan pada dirinya sendiri. Karena sesungguhnya kita adalah the purpose human being, kita adalah manusia yang bertujuan, dan tujuan itu adalah bukan tujuan bapakmu atau mamamu, tapi tujuan Allah dalam dirimu yang menjadikanmu sebagai umat Allah dan menjadi orang-orang yang dipulihkan lebih awal dari rusaknya gambar Allah karena dosa, dan akan menjadikanmu sebagai alat-alat yang sungguh luar biasa. Berpikirlah sekarang bahwa kamu akan pergi ke tempat yang sangat membuatmu bersedih bahwa kamu harus diutus ke sana. Karena ketika seorang nabi menjadi sangat bergembira dan sangat senang diutus ke sebuah tempat, maka itu adalah pertanda pertama kegagalannya. Karena sepanjang sejarah Alkitab tidak ada seorang nabi pun yang kemudian menerima ditempatkan di sebuah tempat. Dan ketika kamu senang ditempatkan di tempat itu, maka sesungguhnya kita harus lebih berhati-hati, karena di sana ada begitu banyak godaan dan tantangan, dan godaan iblis akan menantimu di sana. Adik-adikku, selamat setelah menjalankan tugas ini, menjalankan merelengkapan diri. Teman-teman sahabat pendamping di TGT, terima kasih. Ini sesungguhnya adalah tugas yang sepenuhnya berada di pundak Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, dan melalui bidang 2, tapi teman-teman telah berkarya sungguh luar biasa di sini, dan masih akan banyak hal yang harus kita kerjakan bersama ke depan. Adik-adik, pergilah untuk menunjukkan dan merefleksikan, memantulkan apa yang telah kamu dapat dari Tuhan dan apa yang telah kamu dapat di tempat ini. Kira-kira 2 atau 3 minggu ke depan, Badan Pekerja Sinode akan melihat daftar jemaat yang akan menerima proponen. Kami telah memintanya dari ketua-ketua wilayah dan ya, begitulah. Ya, kita harus menjalaninya sebagai sebuah perjalanan ke Golgota. Tapi ingatlah bahwa setelah Golgota ada kebangkitan. Jangan hanya melihat Golgotanya, tetapi memang Golgota itu membuat kita, tapi kebangkitan akan membuat kita mengatakan yes, dia hidup dan aku hidup selamanya. Nanti akan ada momen di mana saudara-saudara akan dipanggil kembali oleh ITGT untuk berhimpun kembali di tempat ini, menerima penempatan untuk melayani sebagai proponen di jemaat. Kita rencanakan nanti akan melaksanakannya di Tongkonan Sanggulele. Jadi tidak apa-apa, pulanglah sejenak kira-kira 1-2 minggu ini. Berpamitanlah kepada orang tua dan katakanlah, mana tahu saya tidak pernah pulang lagi ke sini. Tahu apa yang akan terjadi. Tetapi ketika murid Yesus dikatakan bahwa dia tidak bisa pulang untuk berpamitan dengan orang tuanya, tetapi untuk murid-murid yang ini pulanglah berpamitan, karena mungkin setelah ini oke, saya tidak lanjutkan lagi, saya tidak mengulang lagi pernyataan yang tadi. Kita berdiri. Dengan mengucapkan
syukur, terpujilah nama Allah Tritunggal yang telah menghadirkan saudara-saudara di sini dan menghadirkan hamba-hambanya untuk memperlengkapi dan berbagi, bertumbuh bersama di tempat ini. Maka pelatihan tahap pertama atau pelatihan calon proponen pada saat ini atas nama Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja dinyatakan ditutup dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Persiapkan dirimu dan pergilah untuk menyatakan kasih Allah. Kuutus kau mengabdi tanpa pamrih, saudara-saudara akan menghayati ini dengan sikap doa, dan para pendamping akan menyanyikan lagu ini, dan hayatilah bahwa ini adalah lantunan surgawi dari Kristus untuk saudara. Tinggalkan ambisimu, padamkanlah segala nafsumu, namun berkaryalah dengan sesama. Ku utus kau, bersatulah teguh. Koda karena Bapa mengutusku. Karena Bapa mengutusku, kuutuskan. Pergilah, nyatakanlah kepada dunia bahwa engkau adalah anak-anak Allah yang telah diselamatkan, yang telah ditebus dan dikuduskan untuk menjadi umat Allah, untuk menjadi pemberita-pemberita Injil, mengerjakan karya keselamatan di dalam Yesus Kristus. Sangkallah dirimu, pikullah salibmu, dan ikutlah Dia. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara akan menyatakan ini mau berjalan dengan juru selamat. Kembali teman-teman akan kembali. Aku mau berjalan dengan juru selamat. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Makkah. Ikut Tuhan Yesus. Ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap ibadah yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhan
kemana juga ku mengikutnya. Semua yang mau ikut Tuhan Yesus katakan iya. Iya. Selamat malam. Masih ada ya? Kita tepuk mantap sekali lagi. Tepuk mantap. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Mantap. Terima kasih Bapak Pendeta Pius, Pak Pendeta Christian, teman-teman tim musik dan pemandu liturgi yang sudah membantu kita dalam ibadah hari ini. Kita bersyukur untuk perjalanan kita, kebersamaan kita selama 40 hari di tempat ini. Kita akan melihat kilas balik perjalanan kita selama kurang lebih 40 hari lewat sebuah video dokumenter. Mari saksikan bersama-sama kebersamaan kita dan kita melihat cara Tuhan bekerja, cara Tuhan memilih kita. Dan dalam kebersamaan di tempat ini Tuhan telah membentuk kita seperti refleksi dalam ibadah kita hari ini. Selamat menyaksikan. Kawan, dengarlah yang akan aku katakan tentang dirimu setelah selama ini. Ternyata kepalamu akan selalu botak. Kamu kayak gorila. Cobalah kamu ngajakku bir balapan. Ngajak daripada gigi lo kayak kelinci. Yang ini udah gendut suka marah-marah. Ketika kesepian menyerang diriku, gak enak badan resah gak menentu. Ku tahu satu cara sembuhkan diriku. Ingat teman-temanku. Don't you worry, just be happy. Temanmu di sini. Kamu sangat istimewa di hati. Selamanya rasa ini.
kasih, ingatlah aku. Syukur pada Tuhan untuk kebaikannya yang boleh memelihara kita selama kebersamaan di tempat ini. Kakak Amsal selaku ketua angkatan akan menyatakan ungkapan hati, kesan dan pesan untuk kebersamaan kita di tempat ini. Silakan Kakak Amsal. Ya, ini bukan untuk lead ya. Ya baik, terima kasih untuk kesempatannya MC sekaligus moderator. Jadi sudah tidak ada evaluasi hari ini ya? Aman, oke. Yang kami hormati Bapak Sekun, Pak Pendeta Christian, terima kasih untuk kehadirannya. Yang kami hormati Bapak Ketua BPSW Wilayah 2 Rantepau, BPSW 2 Rantepau, Bapak Pendeta Simon Palamba, terima kasih untuk kehadirannya. Dan yang kami kasihi Ambe, Indo, dan kakak-kakak pendamping yang masih setia sampai hari ini bersama-sama dengan kami yang awalnya diidentifikasi sebagai botol. Menariknya di sini bahwa dalam pembukaan istilah itu melekat pada diri kami sebagai botol, dan pada penutupan malam hari ini ada identitas baru lagi, yakni apa? Iya, bola pingpong. Ketika pembukaan, botol itu diisi dengan entah teh pada saat itu, tapi diibaratkan sebagai air yang keruh, diisi terus menerus akan menjadi jernih dalam pemahaman bahwa kami yang hadir sebagai botol yang siap diisi. Dan tentu bahwa kami semua yang boleh hadir pada saat ini merasa telah diisi di tempat ini. Syukur kepada Tuhan atas kekuatan dan kesehatan yang sampai hari ini masih melingkupi kita semua, sehingga kita boleh bersama-sama di tempat ini. 2 Agustus awal perjumpaan kami selaku calon proponen angkatan 2018, yang angkatan 18 boleh diperjumpakan di tempat ini dengan fasilitas kasur baru, ruang makan dan ruang kelas. Di tempat ini 3 hal yang menurut saya yang tidak bisa dilupakan: kamar, ruang makan, dan ruang kelas. Ketiga tempat ini menjadi tempat refleksi kami bersama. Di sini kami diisi dengan berbagai materi dan pengalaman. Di ruang makan kami boleh belajar bagaimana menikmati makanan yang sangat enak, dan di kamar kami juga menikmati kasur yang cukup empuk karena baru. Kesan saya berproses di tempat ini adalah suatu hal yang mensukacitakan. Berproses di tempat ini adalah kesempatan yang terindah bagi kami semua.
kita melihat ke belakang dalam usaha, doa, dan perjuangan, kita boleh dihimpunkan di tempat ini. Kami sangat berterima kasih dan bersyukur boleh hadir di tempat ini melalui Badan Pekerja Sinodi Gereja Toraja, kepada para pendamping dengan berbagai keunikannya boleh kami jumpai, dan semoga apa yang telah diberikan kepada kami semua boleh kami simpan di sini. Ya. Kami akan simpan di sini, dan suatu saat itu akan kami pakai di sini dan di sini, di tengah-tengah jemaat. Terima kasih untuk berbagai karakter yang boleh kami kenal sebagai bapak, sebagai ibu, dan sebagai kakak yang terangkum dalam identitas sebagai pendamping bagi kami semua. Suatu harapan secara pribadi dan kepada teman-teman bahwa kita telah diperlengkapi di tempat ini. Kuk itu ada di pundak kita, tanggung jawab iman itu ada di pundak kita, tanggung jawab Gereja Toraja ada di pundak kita, dan tanggung jawab kita bersama ada di pundak kita. Ketika tadi malam Ketua 2 Pendeta Musa Sikombong mengharapkan supaya angkatan ini tetap utuh, harapan yang sama dari saya bahwa jangan sampai kita tipek. Kita tetap saling menopang, saling mendoakan, saling menguatkan untuk menghidupi pilihan dan panggilan kita di tengah-tengah jemaat di mana Tuhan akan mengutus kita. Harapan kami juga bagi pendamping, jangan bosan ketika kami di jemaat dan akan bertanya. Tentu pendampingan bukan selesai di tempat ini, tetapi terus berproses dimanapun kami berada. Akhir kata dari saya, mewakili teman-teman CP18 memohon maaf ketika banyak hal yang kami lakukan tidak berkenan, tidak sesuai dengan harapan. Dukung kami, topang kami dalam doa untuk menyatakan itu di tengah-tengah jemaat. Sekian dari saya, terima kasih. Shalom. Ya, ini sarung sebagai ya tanda cinta kami kepada Gereja Toraja, dan dalam hal ini saya mewakili teman-teman untuk memberikan kepada Pak Pendeta Christian. Semoga ini tidak dilihat dalam bentuk dan harganya, tetapi ini adalah simbol kami bersama untuk menyerahkan diri kepada Tuhan dalam pelayanan Gereja Toraja. Ya, iya, seperti domba di tengah-tengah serigala. Semoga Pak Pendeta berkenan berdiri. Dari kami CP18. Saya kembalikan ke MC. Mencintai dalam Tuhan. Terakhir,
Ya, untuk Pak Pendeta Simon Palamba, kami tidak menduga kalau Pak Pendeta hadir, dan tadi saya sudah berdiskusi dengan teman, nanti teman-teman proponen yang melayani di wilayah 2 yang akan. Terima kasih banyak Amsal selaku Ketua Angkatan menyampaikan kerinduan isi hati. Teman-teman, calon proponen Angkatan 18. Teman-teman, kita akan merayakan kebersamaan dengan makan bersama. Kita akan berdoa menerima berkat Tuhan sebelum itu, dan setelah nanti kita berdoa, kita foto bersama, dan mungkin nanti setelah kita makan ada yang mau pulang. Siapa lah? Kita akan beristirahat dan menikmati kebersamaan malam hari ini, dan ada yang akan pulang esok juga hari Minggu. Kami mohon kesediaan dengan kasih Bapak Pendeta Simon Palamba. Kita ada doa. Ya, kalau bersemangat dalam sembahyang. Tutungkan ni di orang malabi mi buang laki popenda di tanda sabin na kumua ki pator romeng dan ki panoko madatu inde atu sangatu kininti rasulit mailingkan apa kaboromi punenne unnayo kai teme kalingkan nakatuang ki kipo mopa kipo rongko ya matoki kamali kipeng kule umposare teme katuan kumuan apakalabi kami buang kudu sumanga buang kasanginan tu milobang angkan atu umpapayan ni lante atu totemo umpamopui umpatoromain dan ni tesang apa lo misorongan nila kote mintu tami ungkomongi siuntan itu mintu lana pomelo na pak kamayan ulen bete may anak-anak pak kaboron kaya nga nasang to yang toki bilang ni siya kikure sumangit din ni mani tudadin na buang tang situru parentami tang pakalabi kami pagarikan ni dan arompo ito may mintu karongkosan kamuparan lami kamasyangkan ni buang teo po ite kasanginan buang dengkan ni tula sule dengkin ni tula umpataru pak kamayan ulendoy marupa-rupa pasangan siya bengkarangan tuluikan ni siya rondong kan ni buang kimana malan pak kaboromi natontong rapa tu penangki umposare jami mintu bisa dan tindakan niranno nalan kamamaliran pak kaboro umpapayan kaparannuan lante kasih tamuan saka napasaka taumi tomang kaduka mipilay buang mengkarang lante inan umpasakaran kan ni tulan apo matoto na patangkalay kimarupakan de Kimaning potawangan di kolong ibuang yang karang kudan sumangalan mali penangki kumua. Lakini unapa kamatotoran siya kamawatang baru tulaki pake umbendan yang niteme mintu katuan pasanan siya pengkarang. Mintu nate kisorong mati kalau malabimi nenggaronto situru kapotongan ki lanpa kaborona pon kipong isu tupuang sejuru selama kiki masuk sambayang siya makur semangat. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta. Pada akhirnya berakhirlah seluruh rangkaian ibadah penutupan penyiapan tahap 1 calon proponen Kriator Raja Angkatan 18. Dan karena itu pergilah dengan sukacita. Amin. Mari kita bertepuk tangan. Kita atur tempat untuk sesi foto.
Beberapa waktu yang lalu saya melihat sarung ini dipakai oleh teman dan saya sedang merencanakannya untuk memilikinya juga. Untuk saya belum beli. Dari Institut Teologi Gereja Toraja, kami menyapa seluruh warga Gereja Toraja dimanapun berada. Salam dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kita. Kita patut bersyukur kepada Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oleh karena anugerahnya, sehingga Institut Teologi Gereja Toraja bidang penyiapan dan pengembangan kapasitas pendeta telah melaksanakan tugas pelatihan tahap pertama calon proponen angkatan ke-18 diikuti oleh 37 peserta. Pelatihan ini berlangsung dari tanggal 2 Agustus sampai tanggal 9 September 2022 dan hari ini Jumat 9 September 2022 telah dilaksanakan penutupan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. Pelatihan tahap pertama ini dimaksudkan untuk mempersiapkan para calon proponen Gereja Toraja untuk menerima penempatan dimanapun dalam seluruh lingkup Gereja Toraja dan melaksanakan tugas panggilan pelayanan sebagai seorang yang menerima anugerah dari Tuhan. Melihat ekspresi dari calon-calon proponen, ada harapan bahwa mereka semua sesungguhnya telah siap untuk ditempatkan di mana saja dalam seluruh lingkup pelayanan Gereja Toraja. Mari mendoakan para calon-calon proponen ini agar mereka dengan penuh sukacita menyambut pelayanan yang Tuhan sediakan untuk mereka, dan mendoakan Institut Teologi Gereja Toraja bidang penyiapan dan pengembangan kapasitas pendeta Gereja Toraja untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dalam tuntunan kuasa Tuhan dan hikmat dari Tuhan sendiri. Demikian kami sampaikan dari penutupan pelatihan tahap pertama calon proponen angkatan 18 Gereja Toraja. Tuhan memberkati kita semua. Halo, selamat malam. Dari Gedung Institut Teologi Gereja Toraja, saya calon proponen angkatan 18 menyambut dengan penuh sukacita. Kami telah melakukan pelatihan tahap 1 di institut dengan penuh sukacita dan kami siap diutus. Wah, bagaimana ya kalau kita lihat teman-teman, apakah mereka senang dan juga bersukacita? Bagaimana teman-teman? Senang tidak di sini? Tentu kami juga sangat bersyukur karena dari materi, dari fasilitator, semuanya sangat berkualitas. Dan tentu dengan keyakinan kami juga percaya bahwa itu semua adalah juga wujud tanggung jawab dan persiapan kami untuk ditempa dan juga menjalani pelayanan di Gereja Toraja. Kami calon proponen angkatan 18, kami siap melayani Tuhan di Gereja Toraja. Kami dari Gedung Institut Teologi Gereja Toraja hari ini boleh menutup rangkaian penyiapan tahap 1. Dan kami sungguh bersukacita berada di tempat ini. Betul teman-teman? Kami sedang menikmati jamuan makan malam sebagai bagian dari merayakan kebersamaan. Dan kami sungguh menikmati masakan tante-tante dapur. Bagaimana rasanya teman-teman makanan yang disajikan? Coba dulu. Mammi Liu. Kami sungguh berharap di pelatihan tahap 2 kami masih akan berjumpa dengan tante-tante dapur yang luar biasa masakannya. Baik, mungkin Bapak Ibu penasaran dengan siapa sih tukang masak yang begitu terkenal di ITGT. Saya mau perkenalkan mereka, ada 3 orang yang luar biasa dan kami sungguh bersukacita berjumpa. Tante Sari, ini salah satu tante yang sungguh mendukung kami dalam pelayanan secara khusus untuk makanan. Ada juga Tante Pasang. Ini mama kami yang luar biasa bersama dengan kami, dan terakhir ada Tante Indra. Boleh lambaikan tangan untuk proses selanjutnya. Semoga Roh Kudus menolong kita untuk rangkaian proses yang akan dilalui ke depan. Sampai jumpa.